epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi yang merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu epitisme, yang bermakna pengetahuan, dan juga logos yang berarti ilmu atau sains dan kajian. Jadi intinya, epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari dasar, hakikat, metode, dan pembenaran suatu pengetahuan. Dalam kajian epistemologi, terdapat berbagai aliran pemikiran yang berpengaruh dalam membentuk cara manusia memperoleh dan memahami pengetahuan. Ada 3 aliran utama dalam epistemologi, yaitu 1 empirisme, 2 rasionalisme, dan 3 positivisme. Aliran yang pertama, yaitu empirisme, menganggap bahwasannya pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan, di mana manusia memperoleh pengetahuan melalui pengamatan dan juga pengalaman langsung dengan dunia luar. Tokoh utama dari aliran ini adalah John Locke. Dia berpendapat bahwasannya awal pikiran manusia itu kosong dan pengetahuan terbentuk melalui pengalaman indrawi seseorang. Aliran yang kedua, yaitu rasionalisme, berpendapat bahwasannya akal dan rasio manusia merupakan sumber utama dari pengetahuan. Tokohnya seperti René Descartes menekankan bahwasannya pengetahuan yang benar dapat diperoleh hanya melalui akal, dan dia memperkenalkan metode keraguan sebagai cara untuk mencapai kepastian pengetahuan. Yang ketiga, ada aliran positivisme yang menggabungkan pendekatan empiris dan juga rasionalis dengan menekankan pentingnya eksperimen dan juga verifikasi ilmiah. Tokoh aliran ini seperti Auguste Comte, beliau berpendapat bahwasannya pengetahuan yang benar harus didukung oleh bukti empiris yang terukur, yang dapat diverifikasi melalui eksperimen ataupun percobaan. Positivisme mendekati ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih terstruktur dan terukur, mempergunakan alat bantu untuk memastikan kebenaran yang diperoleh. Epistemologi juga mencakup beberapa aspek pokok dalam kajiannya. Antara lain, yang pertama, ada sumber pengetahuan, di mana epistemologi ini membahas asal-usul pengetahuan yang dapat diperoleh melalui 2 sumber utama. Yang pertama itu ada pengalaman indrawi yang sudah dijelaskan oleh empirisme, dan juga akal yang sudah dijelaskan dalam rasionalisme. Dalam epistemologi Islam, sumber pengetahuan juga mencakup wahyu dan juga intuisi. Yang kedua, ada metode pengetahuan, di mana epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai metode. Ada metode deduktif, di mana pernyataan yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus. Sedangkan untuk metode induktif, itu dimulai dari pengamatan khusus yang mengarah kepada kesimpulan umum. Yang ketiga, ada kebenaran pengetahuan, di mana epistemologi juga mempertanyakan apa yang disebut sebagai pengetahuan yang benar dan bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap benar atau diterima. Kebenaran dapat dinilai dari kesesuaian pengetahuan dengan fakta yang ada atau melalui bukti-bukti yang telah diverifikasi. Yang keempat, ada watak pengetahuan, di mana epistemologi ini berusaha untuk menentukan sifat atau karakteristik dari pengetahuan itu sendiri. Apa yang membuat pengetahuan itu dianggap sah, benar, atau diterima oleh manusia, dan bagaimana pengetahuan dapat dibedakan dari keyakinan atau opini. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya epistemologi itu memberikan landasan yang penting untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa yang kita anggap sebagai kebenaran, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diverifikasi. Aliran-aliran dalam epistemologi juga memberikan perspektif yang berbeda mengenai sumber, metode, dan kebenaran pengetahuan, serta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat sampai saat ini.